Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihu bukratan wa asilah, amma ba'du. Para sholihin, para salikin, para muslimin, muslimat rahimakumullah. Mari kita melanjutkan pengajian kita dengan ngaji kolbu, dengan membahas kitab Kimya'us Sa'adah karya dari Imam Ghazali. Kitab ini kecil tapi intisari dari semua kitab-kitab, karena prinsip-prinsip dari taqarrub, musyahadah, muraqabah, dan ilmu-ilmu tasawuf yang dialami oleh Syekh Imam Ghazali dan di dalam dunia Islam ternukil di dalam kitab ini. Moga-moga kita bisa memetik ilmu dari Imam Ghazali. Hari ini kita memulai kitab baru setelah hari Sabtu kita rutin menyelenggarakan ngaji kolbu juga dalam kitab Adabul Suluk yang dikarang oleh Syekh Habib Abdullah Alwi Al-Haddad. Maka hari ini untuk setiap Selasa kita menyelenggarakan dan mengaji kitab Kimya'us Sa'adah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, atau biasa siapa saja para ilmuwan baik di dalam negeri, umat ulama Islam dan ulama dunia baik non Islam menyebutnya dengan Imam Ghazali. Nah, kitab ini namanya Kimya'us Sa'adah. Namanya kira-kira menyangkut tentang kimiawi, tentang proses peleburan dari tarik-menariknya di dalam tubuh manusia, di dalam hati sanubari manusia. Satu sisi akan mengikuti nafsu, atau sisi yang lain akan mengikuti syudur, ya, basirah, hati yang kecil, atau juga kita mengikuti semata-mata ketemunya antara nafsu dengan akal. Ketika nafsu dan akal itu ketemu, maka disinilah ketemu antara nafsu lawamah di satu sisi yang penuh dengan penyakit hati, ya, dan di sisi yang lain maka ketemu dengan nafsul amarah yang ada di otak, dan setiap hari itu tarik-menarik adalah bagian dari yang dilakukan oleh setiap manusia. Satu sisi. Di sisi yang lain maka ada sudur, ada hati kecil, hati yang paling dalam, yang pada prinsipnya hati kita itu baik. Nah, tarik-menarik antara sudur dengan nafsu dan akal, inilah yang disebut dengan di dalam kitab Kimya'us Sa'adah ini adalah peleburan. Nah, jadi ini agak kimiawi, fisika gitu. Ya, waktu Imam Ghazali, Syekh Imam Ghazali menulis ini memang ilmu-ilmu fisika sedang berkembang, sehingga orang mau menuju baik maka harus dilebur, harus digosok secara kimiawi di dalam diri manusia itu menuju yang baik atau menuju yang jelek. Nah, karena itu namanya Kimya'us Sa'adah. Jadi kimia, ya, proses peleburan diri kita itu menuju sa'adah, bahagia. Bagaimana kita mencapai bahagia yang sejati? Intinya itu.
bukan bahagia yang semu, bukan bahagia yang nisbi, dan bukan bahagia yang sifatnya numerik dan sifatnya badani. Numerik itu katakan kita punya jabatan seberapa tingginya, kita punya harta berapa banyaknya, tabungan, deposito berapa miliar triliun, dan juga berapa rumah serta properti rumah yang tanah yang kita miliki. Bukan itu. Itu adalah kimiatus say'ah. Jadi kimianya yang buluk, jelek. Nah, karena itu kita diarahkan untuk bagaimana kimiatus sa'adah. Jadi peleburan dalam jiwa kita itu menuju sa'adah, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaannya adalah kebahagiaan sejati. Nah, ulama menilai buku kecil dari Imam Ghazali ini, Kimiatus Sa'adah, bapak-bapak para salikin rahimakumullah bisa beli. Ini memang kecil, tapi dinilai sebagai intisari dari seluruh karya-karya Imam Ghazali yang jumlahnya sangat banyak. Jadi Hujatul Islam, ya, itu sangat besar dan sangat banyak karya-karyanya. Meskipun usia dari Imam Ghazali yang lahir di 450 Hijriah di kota Tus, ya, dan beliau meninggal dalam usia 55 tahun di Tus juga, Senin 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah, dan beliau memimpin satu sekolah tinggi, yaitu sekolah Nizamiyah. Dan ini bagian dari mengkaji setiap hari hidupnya Imam Ghazali, itu adalah mengkaji agama, khususnya di dunia sufi dan juga fikih. Karena beliau itu tidak mau hanya satu sisi. Orang itu hanya fikih syariah belaka yang dia itu harus dipegang, ya. Tetapi beliau juga mengatakan kalau syariat saja kita menjalankan perintah Allah tidak dibarengi dengan ilmu-ilmu sufi, ilmu tarekoh dan makrifat, dia akan kering. Karena itu prinsipnya beliau juga ahli fikih, juga ahli tasawuf. Walaupun banyak orang mengatakan beliau itu tasawuf, tapi sebetulnya juga ahli fikih. Karena di dalam ilmu tasawuf itu orang sufi itu harus memadukan ya syariat, ya tarekah dan makrifat. Kesempurnaan Islam itu ya akidah, ya syariat, ya tasawuf, iman, Islam, ihsan, ya syariat, ya tarekah, makrifat. Itulah Islam yang secara utuh. Nah, beliau mengkaji memadukan dari tiga hal itu di dalam kitab ini untuk apa? Kimiatus Sa'adah, yaitu untuk mendapatkan proses kebahagiaan sejati. Bukan kebahagiaan yang saya sebutkan angka tadi. Berapa ini, berapa, oh itu nisbi, itu akan kita tinggalkan semua. Nah, beliau mengatakan inilah kitab yang mengajarkan intisari dari kita menuju kimiatus sa'adah, menuju bahagia yang sejati. Bahagia yang sejati yang bagaimana? Bahagia sejati adalah yang sublimasi nuraninya itu kepada Allah, tetapi fisiklinya manusia itu seperti manusia pada umumnya, ya muasyarah, ya mencari nafkah, yang membimbing umat, ya menjadi pimpinan keluarga. Dan prinsipnya orang yang tasawuf itu harus kuat syariatnya. Orang syariat, ya kalau tidak punya tasawuf, dia akan atilah, dia akan tidak tahu arah. Jadi jalan aja, kemana jalan, orang ini jalan, nyari pekerjaan ini semua ikut, tapi tidak tahu arahnya itu kemana, yaitu kembali kepada Allah. Tapi kalau orang itu makrifat belaka, tidak melakukan proses kimiawinya itu syariat, maka itu disebutkan yaitu al-haqiqatu bila syariah batilah. Maka orang seperti ini juga batil, karena Islam itu mengajarkan tiga tadi, syariat, tarekah, makrifat atau hakikat. Oke, jadi ini prolog dari kitabnya Imam Ghazali di dalam kitab
Kimyatus Sa'adah yang kita kaji mulai hari ini. Para salikin rahimakumullah dan para salikin yang sedang di pondok Pasulukan Thorekoh di sini, ya, izinkan saya memohon maaf, ya, meminta waktu setiap Selasa 30 menit saja. Jadi ba'da zuhur, sebelum kita makan siang kita ngaji dulu 30 menit saja. Oke, kita mulai muqaddimahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab Qiyamut Sa'adah Imam Ghazali wa nafanallahu bihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulilladzi as'adil qawali bil asfiyail bil mujahadah was'ada qulubal awliya bil musyahadah wa halla alsinatal mu'mina bi dzikri wa jalla khawatir arifin bil fikri wa kharsa sawatal ibadi anil fasad wa habasa muradul zuhadati an syadat wa khallasa asbahal muttaqina min dhulmatis syahwat wa sofa arwahal mukina an dhulmatis syubhat wa qabilal a'malal ahyari bi adabi sholawat wa ayyada khisalal akhrari bi asyidda'i sholat. Jadi ini kalimat pertama yang ditulis oleh Imam Ghazali di dalam kitab ini. Dan kitab di dalam Muqaddimah itu intisari dari intisari seluruh kitabnya. Nah, karena itu istilah-istilah yang beliau sampaikan di dalam Muqaddimah ini perlu kita renungkan di awal, dan ini menjadi bagian dari kajian kita ke depan. Wa qala mu'alif alhamdulilladzi asnadil qawatil asfiya. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat jiwa orang yang asfiya, yang suci, yang bersih, yang tenang, ya, dan orang-orang yang karena ketukanannya itu dilakukan dengan mujahadah. Dari kalimat pertama ini saja para salikin rahimakumullah, kalau kita as'ada qawatil asfiya, kalau hati kita bening, jiwa kita tenang, ya, maka caranya mujahadah. Ya, mujahadah di dalam konteks yang kita tahu, di dalam membersihkan itu kan ada dua, tazkiyatun nafas, dan yang kedua adalah tasfiyatul qalbi. Tazkiyatun nafs itu membersihkan jiwa kita dari nafsu-nafsu lawamah dan amarah itu yang setiap hari menggoda kita untuk cinta dunia, cinta jabatan, cinta persaingan, dan kita harus menguasai. Dan yang kedua tasfiyatul qulub, yaitu harus dibeningkan hati. Tanpa orang itu tazkiyatun nafs dan tasfiyatul qulub, kalau hatinya tidak bening, nafsunya tidak bersih, ya, maka dia tidak bisa menjalankan proses kimyatus sa'adah, yaitu proses menuju kebahagiaan sejati. Para salikin, cara untuk asfiya seperti ini caranya adalah bil mujahadah, dengan cara yang betul-betul mencari Allah. Jadi Allah itu bukan kita temukan di tengah jalan dengan segala hormat. Kalau ingat disebut, kalau tidak, tidak. Disebut hanya sholat. Sholat pun kadang-kala kita tidak khusyuk, tidak khudur dan khuduk di dalam menjalankan. Nah, pendek kata kalau orang itu as'adi qawatil asfiya harus mujahadah. Karena itu di dalam proses tasawuf, pertama yang dilakukan itu riyadhah, yang kedua mujahadah, baru kita muraqabah dan tingkat-tingkat berikutnya. Nah, kalau begitu ya kita harus bertanya pada diri sendiri, kita itu sudah sampai mana? Betul-betul asfiya, hati kita itu tercerahkan di dalam beragama, atau kita itu sekedar beragama, kita itu sekedar hidup, kita itu sekedar jalan. Di pertimbangan jalan ada mobil ini lihat, mobil itu lihat, tapi nggak tahu arah kemana. Oke, jadi ini mulai kita bertanya pada diri hati kita, yaitu kita perlu mujahadah, sungguh-sungguh mencari Allah, sungguh-sungguh mendekatkan diri pada Allah. Saya lanjutkan.
Wa as'ada qulubal auliya bil musyahadah. Jadi orang yang bisa mujahadah itu, maka dia qulubul auliya, hatinya itu akan tenang dan bahagia. Apa ujungnya? Bil musyahadah. Kita bisa menyaksikan keberadaan Allah. Kita bisa menikmati makna bertafakur pada Allah. Kita bisa menikmati hudurnya Allah. Kita bisa menikmati Allah melihat kita ketika kita sholat. Kalau kita belum bisa merasakan, kita ya Rob Allah. Jadi ini sudah 3 kata ya, asfiya, mujahadah, musyahadah. Ini di paragraf pertama aja sudah kita diajarkan seperti ini oleh Imam Ghazali. Jadi kalau orang hatinya suci, jiwanya tenang, maka dia akan bisa mencapai apa yang disebut dengan musyahadah. Musyahadah itu adalah menyaksikan terhadap keberadaan Allah. Jadi kalau kita Islam, syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di dalam prosesnya kita musyahadah. Musyahadah itu perlu adalah kita digosok hati kita, baru kita merasakan nikmatnya sholat di malam hari, nikmatnya sholat setiap saat itu, rasanya itu tercerahkan. Ya, wa halla alsinal mu'minin bidzikr. Nah, ini sudah mulai. Kalau orang itu bisa mujahadah, mau mujahadah, dan dia akhirnya musyahadah, pintu untuk musyahadah caranya adalah mujahadah, betul-betul sungguh. Pintunya, vehikelnya, alatnya itu adalah bidzikr, zikir. Ya, kita tanya, sehari semalam kita sudah berzikir menyebut nama Allah berapa kali? Jangan-jangan kita lupa ketika kerja nama Allah tidak ada. Nama Allah hanya ketika sholat. Itu pun Allahu Akbar, pikiran kita kemana-mana. Nah ini, jadi ini bagian dari cara, yaitu bidzikrin. Wa jalla khawatir arifin bil fikr. Jadi kalau orang itu musyahadah, ya ini disebutkan. Ini disebut dengan khawatiril arifin. Berarti orang itu sudah ahlil ma'rifat. Tadi kan disebutkan kan ma'rifatullah. Akidah, syariat, ma'rifat. Syariat, tarekah, hakikat, ma'rifat. Jadi kalau orang ahli zikir, dia akan bisa arifin. Pertanyaannya, kalau orang tidak zikir, tidak mujahadah, kira-kira bisa nggak jadi orang yang arif? Kita mau ke mana, kota mana, kita tinggal di Pandeglang sana, mau ke Jakarta, kalau nggak jalan bisa nggak? Kalau nggak sungguh-sungguh, ya logika kita mengatakan tidak. Begitu juga kalau kita mau musyahadah pada Allah, nggak bisa kalau tidak zikir, dan zikirnya itu musyahadah. Seperti inilah akhirnya melahirkan yaitu dengan arifin, yaitu orang yang ahli ma'rifat. Para salikin rahimakumullah, pengertian wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, ya, diciptakannya jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah. Bagi orang tasawuf, pengertian liya'budun itu adalah liya'rifun. Anda harus tahu, man arafa nafsak faqad arafa rabbak. Orang yang mengetahui dirinya seluk-beluknya, dari mana ke mana, kelemahannya apa, yang goda siapa, tujuannya siapa, baru dia akan mengetahui arafa rabbak. Dia akan mengetahui Allah sebagai Tuhan kita. Kalau enggak pernah berpikir, ya akan ketahui. Nah, dengan demikian al-arifin itu dengan melakukan fikir. Jadi ada zikir, ada fikir. Ya ayyuhalladzina waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Orang yang ulul albab itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru min khalqis samawati wal ard. Inilah orang yang ulul albab. Orang sebagai khalifatullah fil ard itu ya dua, ya zikir, ya fikir. Manusia modern lebih banyak fikirnya, zikirnya tidak. Mu'tazilah. Nah, ini kan
Jadi ini fikir. Nah, wa kharasa sawada ibadah anil fasad, ini resultnya, ini hasilnya, ini outputnya. Kalau orang sudah arifin, sudah musyahadah, maka wa kharasa sawada ibad anil fasad, maka orang seperti ini, insya Allah kita semua ini para salikin akan dijaga dari fasad, kerusakan. Kerusakan itu banyak para salikin. Hati kita bisa busuk, amal kita bisa hangus, amal kita menjadi zong di kemudian hari karena kita melakukan perbuatan yang fasad, yaitu yang bisa menghancurkan dari perilaku amalan-amalan kita. Wa habasa muradaz zuhadi anis sadat. Jadi wahabasal murad juga, maka orang seperti ini ya, mulai zuhud ya, dan dia berarti akan dibersihkan dari kabut-kabut yang subhat. Ya, subhat. Jadi hati kita itu kan penuh kabut. Ya, namanya kobel. Kadangkala baik, kadangkala tidak. Kadangkala ngikuti nurani, kadang-kadang ngikuti nafsu. Ini tidak saya ambil, wah, saya nggak bisa naik pangkat. Ini tidak saya ikutin, saya ditinggal. Padahal saya harus meninggalkan sholat. Nah, ini subhat. Jadi hati kita itu kabut. Nah, karena kita tidak beryakinan, musyahadah menjadi prinsip kita. Nah, dengan demikian para salikin yang saya hormati, prinsip orang yang arifin, ahli makrifat itu, dia akan dijaga dari kekabutan hati nurani. Dan selanjutnya wa khallasa asbahal muttaqina min dzulamil syahwat. Dan sekali lagi orang seperti ini juga akan dibersihkan dari hal-hal yang memenuhi nafsu syahwat. Ya, ini para guru besar pasti lebih tahu. Manusia itu ada kolbun, ya, ada nafsu, ada otak, akal. Segitiga ini tinggal tarik menarik. Mana yang kuat? Nafsu, hati, nurani, sudur, atau akal? Kalau akal ketemu nafsu, rusak. Karena biasanya dia hubutunnya. Tapi kalau hati, ya, yang memimpin kita, ya, nanti di pelajaran berikutnya itu akan mensimulasikan terhadap kekuatan kota manusia itu apa? Ada polisinya, ada jaksanya, ada apa? Itu nanti diibaratkan di kajian berikutnya. Jadi pendek kata, orang itu, orang yang mutakin itu harus terkeluarkan, terjaga dari seluruh zalim, perilaku yang zalim, wasahafat. Wasofa arwahal mukini an dzulmatis subuhat. Dan orang-orang seperti ini juga akan bisa meninggalkan yang subhat-subhat itu. Nah, ya, kita itu gimana ya? Oh, golek rezeki sing halale angel, ya, sing harame angel. Sulit, apalagi yang halal. Ya udah, subhat diambil. Nah, padahal subhat ini adalah bagian dari awal terjadinya kekabutan dalam diri kita. Oke, jadi dengan demikian para salikin rahimakumullah, yang terpenting sekarang itu adalah mujahadah. Ayo kita mujahadah. Kalau nuwun sewu ya, kalau mau sholat ya sholat benar. Zikirnya biasanya habis sholat saja, zikirnya kita setiap saat. Kalau malam hari hanya 1 rakaat, 2 rakaat, 2 salam, tahajud ditambah sholat, ya, taubatan nasuha setiap saat. Ditambah liridhoillah, ditambah li syukrillah, ditambah lil fadrillah, semua diserahkan pada Allah. Ini intinya itu. Untuk apa? Untuk
ma'rifat dan musyahadah dan ma'rifatullah itu. Dan itu bisa kalau kalau kita semua itu mujahadah. Kita tuh riyadhah. Kalau enggak ya enggak nyampe. Kita mau jadi S3 kalau enggak betulan nulis disertasi ya enggak selesai-selesai. Itu artinya apa? Mujahadah, nulis akhirnya nyampe. Nah, ini hidup itu ya, ini namanya kimiawi. Kimia sa'adah. Jadi proses menuju kebahagiaan sejati itu. Kebahagiaan sejati itu apa? Apabila kita musyahadah, menyaksikan Allah. Satu tingkat lagi, musyahadah nanti tajalli, menyatunya antara kita dengan Allah, itu tajalli. One next step, itu namanya wusul ilallah. Kita wusul ilallah, yaitu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertanyaannya, apakah kita masih tetap di dunia? Kan enggak, kan? Dunia sebentar lagi meninggalkan kita. Dunia bisa jalan, kita bisa meninggal dalam setiap saat. Kalau sudah begitu, masa kita harus mengejar-ngejar dunia yang akan meninggalkan kita? Yang pasti kan dua, akhirat dan mati. Masa kita masih ngejar yang nggak pasti dunia, gitu loh. Nah, inilah mujahadah pentingnya kita lakukan. Saya lanjutkan. Wa qabila amali akhirah bi adai sholawat. Caranya adalah orang itu betul menekun sholatnya. Orang yang ahli tasawuf itu sholatnya bukan sholat fardu, tapi sunatnya juga diperbanyak. Qobliyah, batiyah, awabin, macam-macam. Sholat duha, sholat isra, syuruk, ya, dan sholat malam bentuknya banyak banget, dan itu dipelajari di dalam thariqah, di dalam orang suluk. Wa ayat khisalal akhrari bi asad disilat, dan demikian orang itu akan mendapatkan ya akhror, yaitu tentang hidupnya itu bersih, merdeka, bi asadi silat, karena kita akan diberikan anugerah yang paling baik dari Allah Subhanahu wa taala. Para salikin rahimakumullah, itu yang saya sampaikan hari ini, nggak usah banyak ya, kita cukup 30 menit setiap Selasa kita mengkaji terhadap kimiatus sa'adah, yaitu kimia menuju proses sa'adah, bahagia yang sejati. Ternyata Bapak pasti tahu, para salikin tahu, kebahagiaan itu bukan karena makan enak. Makan enak 2 cm, 35 cm, keluar sudah nggak enak. Makan enak, orang yang bahagia di dunia nggak cukup. Bahkan kita itu bisa ta'aluk kepada dunia, menjadikan hidup kita nggak tenang. Punya banyak harta kalau tidak ditasarufkan mengganggu dalam proses psikologi, dan yang kedua mengganggu karena pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir. Jadi karena itu Imam Ghazali mengajak kita untuk menuju kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan apabila kita sebutkan saja 1 muraqabah, 2 musyahadah, 3 ma'rifat, yang keempat wusul ilallah. Lah, 4 proses ini yang akan kita kaji persatu di dalam pengajian yang akan datang. Para salikin rahimakumullah, demikian tadi kita telah membahas kitab ini yang semuanya kita bisa mencerna tentang ringkasnya kitab ini, yang intinya kata kuncinya adalah untuk kimia usadah harus kita mulai dari riyadhah, mujahadah, muraqabah, baru bisa mukasyafah, musyahadah, dan seterusnya. Insya Allah kita akan mendapatkan betul-betul memaknai dan mendapatkan bahagia yang sejati. Moga-moga dengan mempelajari buku ini, kitab ini, kita mendapatkan inspirasi agar kita betul-betul menyiapkan diri dan betul-betul ikhlas menuju Allah dengan cara
zikrullah sebaik-baiknya. Terima kasih, moga-moga bermanfaat. Akhirul kalam, al-afu minkum, wallahul muwafiq illa aqmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.